Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Satriwardana dari kelas 12 TKJB. Perkenalkan juga, nama saya Zayan Fakriansyah dari kelas 12 TKJB. Di sini kita akan melakukan konfigurasi Agenti menggunakan virtual mesin Debian 9.7 ya? Ya, betul. Oke. Nah, kemudian apa aja sih yang harus dipersiapkan? Dan sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu Agenti? Menurut kamu apa, Rel? Agenti itu? Jadi Agenti itu adalah source tool yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol pada berbasis web untuk mengelola pada server berbasis Linux. Nah, toolsnya itu banyak banget. Dia ada bisa bikin Apache, Nginx, FTP dan lain-lain. Ya. Oke. Dan juga jadi kesimpulannya adalah Agenti ini adalah sebuah software yang digunakan sebagai cPanel untuk memonitoring sebuah server gitu. Jadi kita bisa melakukan monitoring server berbasis GUI ya kan. Selama ini kan kita memanage server itu menggunakan CLI ya. Jadi cara mudahnya menggunakan cPanel. Oke. Dan kemudian untuk topologi yang akan kita gunakan adalah seperti ini gitu. Oke, ada apa aja, Farel? Jadi ISP terhubung ke switch, lalu ada client, lalu ada juga server Linux Debian menggunakan Agenti. Ya. Oke, dan switchnya di sini karena saya menggunakan VirtualBox gitu, switchnya saya menggunakan interface card atau wireless card yang terhubung ke internet gitu. Jadi kita kliennya bisa terhubung ke internet, servernya juga bisa terhubung ke internet gitu. Oke. Kalau kalian cukup pahami dengan melihat topologinya. Oke, langsung aja kita config. Let's go. Oke, nah yang pertama harus kalian lakukan adalah buka VirtualBox-nya ya. Betul. Nah, setelah itu kalian harus buat virtual mesin dengan berbasis Debian. Ya, Debian 9.7 ya yang saya gunakan. Kemudian jangan lupa lakukan penginstalan. Kemudian itu aja sih ya. Oke. Kemudian yang ingin saya beritahu adalah di sini untuk networknya itu dia menggunakan yang seperti saya kasih tahu adalah menggunakan wireless card ya. Menggunakan Realtek RTL 8821CE 802.11AC PCIe adapter. Oke, nah kemudian agar si servernya ini bisa terhubung ke jaringan adalah kita harus melakukan konfigurasi IP address ya pada servernya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu nih IP dari internet kita gitu. Caranya gimana cara ngeliat IP pada internet fisik? Pertama adalah klik yang pada bagian logo WiFi ini, klik kanan, kemudian open network and internet setting. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kalian buka change adapter option. Kemudian double klik pada WiFi, klik details. Oke, nah di sini dapat kita ketahui bahwa untuk IP IP laptopnya atau IP kliennya itu menggunakan 192.168.40.27 ya. Iya, betul. Dengan gateway-nya berapa, Farah? 192.168.40.1. Oke, kalian harus tahu tuh gateway-nya gitu dan networknya. Oke, kemudian kita lanjut aja di sini. Kita tutup dulu ininya. Oke, kita jalankan virtual mesin ya, kita start. Nah, perlu diketahui ini sudah diinstal ya, gitu. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Ya. Kemudian tunggu hingga tampilan agentinya ini muncul. Oke, kita login dulu. Oke, kita login sini sambil ngetik aja situ. Ya, username ya. Oke. Untuk loginnya sini saya menggunakan nama username-nya itu kelompok 14 gitu. Saya enter. Kemudian masukkan passwordnya gitu. Passwordnya di sini saya simple 123 karena hanya untuk belajar. Oke, kemudian masuk ke super usernya. Kemudian masukkan lagi passwordnya. Oke, tampilannya seperti ini jika sudah berhasil masuk ke dalam servernya gitu. Nah, kemudian langkah awal yang harus kita lakukan tuh apa sih, Ra? Kita harus konfigurasi interface internetnya pada Debian. Oke. Di sini kita setting IP-nya menjadi satu network gitu.
Sini kita coba buka, namanya itu nano, menggunakan perintah nano etc, kemudian network interface seperti ini, network/interface seperti ini. Nah, di sini kalian harus melakukan setting IP address agar satu network dengan jaringan ISP-nya gitu. Di sini kita addressnya kita ganti. Untuk sebagai contoh di sini tadi itu networknya 40 ya. Iya betul. Networknya 40 titik. Di sini saya kasih sebagai contoh 110. Tuh. Oh, enggak. Ini pakai SS26. Ini servernya. Iya. SS26. 40 aja, teman. Oh, 40 aja. Oke. 40. Kemudian untuk gateway-nya Dia bilang 40.1. 40.1 Ini gitu. untuk kita. Kalau untuk kalian mungkin agak berbeda. Ya. Kemudian untuk ininya ini adalah gateway ya. Kita DNS servernya kita masukkan gateway-nya aja. Yaitu 192.168.40.1 gitu. Ya. Kalau udah sekarang kalian harus melakukan Ctrl X, Y, kemudian enter. Ya. Nah, kemudian kita reboot agar settingan IP-nya itu berhasil. Caranya reboot. Kemudian kita tunggu hingga proses rebootnya selesai. Oke, nah ini udah masuk ke tampilan Debian-nya lagi ya, servernya lagi. Kita login lagi. Username kita buat 14. Kemudian masukkan password 123 SU 123. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengecekan IP address-nya apakah sudah berhasil terkonfigurasi atau belum gitu. Cara ceknya menggunakan perintah cat/etc kemudian network interface, enter, dan dapat dilihat di sini bahwa IP-nya telah berubah ya. Ya betul. Dan sudah satu network dengan ISP-nya. Kemudian kita lakukan uji coba. Yang pertama adalah kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu. Yaitu gateway-nya adalah ping 192.168 kemudian 40.1. Kita enter dan dapat dilihat untuk ping ke gateway-nya telah berhasil. Ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ping kemana lagi, Pak? Kalau untuk lebih valid lagi kita bisa ke Google. Ya, kita coba ping ke IP Google-nya terlebih dahulu mungkin ya. Ya. Yaitu IP Google-nya adalah 888. Oke, di sini juga ping ke IP Google berhasil. Kemudian kita coba juga untuk memastikan lebih detail lagi ke domain Google-nya gitu. Ping google.com. Dan dapat dilihat di sini bahwa servernya telah terhubung ke jaringan internet gitu. Oke. Nah, kalau kita melakukan konfigurasi menggunakan CLI ini, yang CLI-nya VirtualBox ini tulisannya maksudnya background-nya hitam ya. Iya. Jadi agak kurang jelas. Jadi kita bisa meremote-nya menggunakan putih ya. Putih dengan menggunakan SSH. Ya. Oke, di sini kita minimize aja dulu, kemudian buka putih. Oke, kemudian kita masukkan di sini IP address dari si ininya, servernya ya, Debian servernya. Berapa para IP 192? 840 tadi yang di cat itu bisa dilihat lagi. Oke, kita lihat lagi untuk memastikan ya. Kita cek dengan cat. 40.40. Oke. 40.40. Kemudian kita coba remote. Oke, klik. Ini klik ya saja karena ini host key. Ya. Oke. Sini kita udah masuk ke tampilan dari SSH-nya gitu ya. Nah, pertama ini kita harus ngapain dulu nih? Kita login dulu ya. Ya, login dulu. Kelompok. Oh, itu ya, pakai Oh, sorry. caps lock. Kelompok 14. Ya. Passwordnya 123. 123. Kemudian masuk ke super user 123. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan si putihnya gitu ya. Putih dari Debian-nya. Iya. Kemudian langkah pertama adalah kita harus menambahkan repositori lokal gitu. Caranya adalah kita di sini buka dulu browser, kemudian di sini kita cari repositori
lokal Debian 9.7. Nah, sini saya menggunakan yang websitenya linuxid.net. Oke, di sini saya akan coba pakai yang repository mirror Unix gitu, karena saya rasa ini adalah repository lokal yang paling stabil gitu. Kita coba terlebih dahulu. Ini sini kita copy aja, Ctrl C. Oke, klik kanan, bisa juga klik kanan, klik copy. Kemudian kita masuk lagi ke putihnya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau tadi kan kita udah copy repository lokalnya ya. Iya. Kemudian sekarang kita masukkan ya. Masukkan repositorinya ke source.list dengan menggunakan komen nano etc /apt lalu /source.list. Ya. Seperti ini gitu. Kemudian kita masuk aja, enter. Nah, di sini masih terdapat repository dari Debian-nya gitu ya. Iya. Di sini kita disable dulu dengan memberikan tanda pagar gitu. Agar ketika kita update repository ini tidak akan terupdate. Jadi kita akan menggunakan repository yang kita copy. Ya, benar. Nah, kemudian cara pastenya tuh gimana ya? Caranya ini kursornya kalian arahkan ke paling bawah gitu. Kemudian klik kanan. Nah, maka secara otomatis repositorinya itu atau teksnya itu akan terpaste dengan sendirinya gitu ya. Kalau udah kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan update Debian ini dengan menggunakan komen apt update. Update. Kemudian kita tunggu di sini hingga proses update-nya selesai. Oke, di sini proses update-nya udah selesai gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan penginstalan terhadap protokol HTTPS gitu agar nanti kita bisa mencari repository agentinya gitu. Caranya adalah ketikkan komen. Sini saya bersihin dulu, Ctrl L. Oke, komennya apt install spasi apt garis transport garis https. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita tunggu hingga proses instalasi protokol HTTPS-nya ini berhasil. Oke. Ini penginstalan transport HTTPS sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan mencari repository agenti. Oke. Nah, komennya ini agak ribet, jadi dengan komen wget kita kasih spasi dulu. Wget http /repo.agenti.org/debian/key lalu tambahkan komen garis O besar ya. O besar garis lalu tanda pipa. Lalu apt min spasi key add min ya. Kemudian kalau udah kita enter aja. Kita tunggu hingga proses instalasi pencarian paket repositorinya berhasil ya. Di sini sudah berhasil ya. Jadi lalu kita tambahkan lagi repositorinya agenti ke source.list. Di sini kalian bisa menggunakan komen echo petik tanda petik dep http /repo.agenti.org/debian lalu spasi main spasi debian tanda petik lalu tanda pipa lalu spasi t min a /etc /apt /source.list source.list. Oke. Kalau udah kita klik enter aja. Oke, kalau berhasil tampilannya seperti di bawah itu.
Oke, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan update kembali ya. Kita lakukan update lagi agar repository agentinya itu dapat bekerja gitu. apt update. Kita tunggu hingga proses update-nya selesai. Oke, jika berhasil di sini akan ada yang namanya get 1 sampai 3 itu menggunakan repositorinya Agenti ya. Iya, dan itu berhasil. Ya, Karena berhasil. ada datanya, byte-nya Oke. telah masuk. Kemudian ini saya clear screen dulu, caranya Ctrl L. Oke, kemudian kita lakukan penginstalan paket atau service dari Agentinya. Perintahnya itu apt install Agenti. Kemudian kita enter. Nah. Ini kemudian klik Y untuk melanjutkan ya. Iya. Nah, sini kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, jika berhasil, di sini kita akan diberitahu tentang beberapa informasi. Yang pertama itu adalah kita diberitahu adalah port dari si Agentinya ya. Untuk defaultnya Agenti itu menggunakan port 8000 gitu. Iya. Kemudian untuk default username dan adminnya Itu username itu root, lalu Ya. untuk passwordnya itu admin. ya benar. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan yaitu perubahan terhadap akses kontrol gitu. Akses kontrol dari si Agentinya gitu. Oke, benar. Di sini saya clear screen dulu. Ctrl L, kemudian masukkan perintahnya itu adalah nano / usr share iShare, kemudian socket io, kemudian transport.py, kemudian kita klik enter. Nah, oke. Di sini kita akan meremote akses kontrolnya. Nah, akses kontrolnya itu ada di mana sih gitu. Nah, akses kontrolnya ini ada di paling bawah sini. Ada namanya itu akses kontrol max edge gitu. Nah, untuk ini kita tambahkan tanda petik ya. Iya, Di awal dan di akhir dari angka 3600-nya. Iya. Sini saya kasih logo petik. Kemudian di akhirannya pun juga. Nah, hingga tulisannya berubah menjadi warna hijau ya. Iya. Oke, jika sudah, Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perubahan yang sama tapi dengan file yang beda, yaitu handler.py. Ya, perintahnya itu nano usr share pyshare socket io, kemudian handler. Kalau tadi transport, sekarang handler. Jika sudah, enter. Nah, kemudian kita lakukan perubahan yang sama, yaitu pada akses kontrolnya gitu. Agar lebih mudah ya, kita menggunakan control.w untuk mencari angka 3600 ya. Iya, betul. Sini ya. Kemudian enter. Nah, bisa kita lihat kita sudah langsung ke angka 3600 yang sudah kita cari. Ya, betul. Kemudian kita tambahkan lagi tanda petik di awalan dan di akhir angka 3600. Oke, sorry. Oke, seperti ini ya. Sehingga warnanya, tulisannya berwarna hijau. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan restart terhadap service Agentinya ya. Iya. Perintahnya itu adalah restart. Service ya. Oh ya, service Agenti restart. Enter. Kita tunggu saja. Nah, Oke. kalau sudah kita akan melihat statusnya dulu dengan perintah service Agenti status. Nah, Dan jika berhasil ya maka tulisan pada aktifnya berwarna hijau dan running. Ya, berarti konfigurasinya telah berhasil. Oke, benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengujiannya gitu. Nah, cara pengujiannya itu gimana sih gitu. Di sini kita Ctrl C dulu, kita batalkan. Oke. Kemudian langkahnya adalah kita harus tahu dulu nih IP dari server kita. Caranya seperti yang awal ya. Cat nano kemudian cat sorry etc
etc network interface. Iya. Ya. Nah, sini IP yang kita gunakan adalah 192.168.40.40 gitu ya. Oke, kemudian ini harus kita ingat IP-nya untuk mengakses sebuah service agentinya gitu ya. Yang pertama kita buka browsernya. Di sini browsernya bebas ya. Jadi kalian bisa menggunakan Chrome, Mozilla atau Edge ya, Microsoft Edge atau yang lain-lainnya gitu. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah di sini kita buka browser pada klien ya. Kemudian kita masukkan perintahnya itu https kemudian titik 2 kemudian kita masukkan IP servernya pada Debian ya. Ya, perintahnya itu IP-nya itu 192.168.40.40. Nah, seperti yang informasi pada awal kita setelah lakukan instalasi Agenti, itu terdapat port default ya untuk mengakses agentinya. Nah, port defaultnya itu adalah 800 maksudnya. Oke, jika sudah kita klik enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini nggak apa-apa. Ini kita klik advance saja. Kemudian klik ini. Kenapa muncul tampilan your connection is not private? Karena kita membuka suatu situs yang menggunakan protokol HTTP ya. Iya. Ya, karena itu tidak secure ya. Betul. Itu. Nah, oke. Di sini untuk tampilan loginnya ya. Berarti kita udah berhasil ya. Tampilan loginnya menggunakan username apa, Farul? Root. Yang seperti yang tadi bilang. Lalu passwordnya admin. Oke. Jika sudah, di sini kita klik login. Oke. Kemudian kita tunggu. Di sini kita coba restart. Oke. Jika berhasil, maka tampilannya seperti yang ada pada layar kalian ini. Di sini kita bisa melihat uptime, kemudian kita bisa mengatur beberapa service yang ada di servernya gitu ya, menggunakan cPanel. Nah, jika menggunakan cPanel ini lebih mudah ya. Iya, karena bisa konfigurasi untuk mengkontrol pada web servernya gitu. Iya gitu. Jadi intinya lebih simple lah ya kan, menggunakan GUI ya gitu. Oke, di sini ada beberapa yang bisa kita lihat gitu. Seperti pada tampilan dashboardnya di sini kita bisa mengsuspend, kemudian hibernate, reboot ataupun mematikan server kita gitu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan widget gitu. Caranya itu nih diklik plus add widget. Kemudian di sini kita masukkan adalah immediate traffic gitu untuk melihat traffic dari sebuah server kita gitu. Klik aja immediate traffic. Lalu untuk device-nya ini device-nya di sini kita menggunakan Endpost 3 gitu. Jadi kita bisa melihat nih interface mana yang akan kita lakukan monitoring gitu. Sini kita menggunakan Endpost 3 yang mengarah ke jaringan ISP gitu. Kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat CPU usage ya. CPU usage-nya gitu. Dan bisa kita lihat widget yang sudah kita tambahkan berhasil ya. Jika kita lihat di pojok kanan bawah. Sini. Ya. Oh ya, sini. Sudah berhasil. Ya, sini ada menggunakan Endpost 3. Nah, sini akan muncul nih traffic masuk dan traffic keluar gitu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita juga dapat merubah bahasa gitu dan memasukkan IP host. Oke, caranya itu klik configure. Nah, di sini kita bisa mengubah bahasanya. Bahasanya bisa menggunakan Inggris atau yang lain-lain ya. Apakah ada Indonesia di sini? Ya, itu ID sepertinya. ID ya. ID. Nah, seperti ini. Tapi karena bahasa Indonesia itu ini ya agak sulit dimengerti, jadi kita menggunakan yang default aja gitu ya, auto. Ya, atau enggak auto ya. Ya. Kemudian sini terdapat HTTP server. Nah, ini kita bisa merubah IP hostnya gitu. Kemudian untuk portnya, nah sini kita bisa merubah port gitu di sini. Di sini kita
coba merubah portnya ya. Portnya Port sini sebagai defaultnya- contoh, port defaultnya 8000 ya. Iya. Kemudian kita coba ganti menjadi sebagai contoh 1400 lah ya. Nah, 1400. Oke. Kemudian use SSL nih kita checklist saja gitu. Kemudian hostname gitu. Jadi kita bisa menambahkan hostname-nya juga gitu. Oke. Oke. Jika sudah di sini kita klik ini aja nih, save ya. Iya. Kita klik save. Oke, dan sini akan muncul save please restart Agenti for change to take effect gitu. Kemudian kita restart sini. Oke, restart Agenti. Dan kita tunggu beberapa menit ya. Oke, jika kita reconnecting secara terus-menerus, kita bisa buka tab baru, lalu masukkan IP-nya Dengan bedanya HTTP https TPS // IP server ya. 40.40. Lalu portnya itu bukan 8000 ya, tapi 1400 yang sudah kita ganti. Kemudian kita klik enter aja. Nah, dapat dilihat di sini berhasil ya. Kita menggunakan port 1400 yang berarti tadi itu juga udah berhasil tuh mengubah portnya gitu. Kemudian passwordnya di sini kita masukkan, yaitu adalah admin. Admin. Masih bisa ya. Oke, kita refresh dulu lagi ya. ya. Oke. Di sini dia sudah berhasil ya, berhasil di config ulang gitu. Kayak sini configure. Selain itu kita bisa menambahkan akun ya. Karena jika kita menggunakan akun root, misalkan seseorang menggunakan akun root bisa saja iseng Ya, atau ya menggunakan ya secara jahat ya. Jadi kita bisa menambahkan akunnya. di bagian Paling bawah coba kita lihat dulu. Nah, itu akun root ya. Nah, di sini kita bisa tambahin ya. Nah, Klik add. Kemudian di sini ada unnamed ya. Sini kita coba double klik. Nah, di sini kita ubah nih usernya. Misal di sini contohnya kelompok 14 ya. iya betul. Kelompok 14. Kemudian change passwordnya. Passwordnya sini kita kasih yang simpel aja 123 ya. Namun untuk kayak misalkan secara real Iya. menggunakan simbol, karakter, kapital, Ya. ya campuran gitu lah ya. Untuk mengamankan sebuah servisnya gitu ya. Kalau udah kita klik enter aja. Oke, kemudian untuk melakukan ininya, permissionnya di sini kita biarkan default aja ya. Ya. Kemudian sini kita klik save untuk menyimpan hasil konfigurasinya. Ya, setelah itu kita restart dulu ya. Oke, di sini kita coba buka tab baru aja kalau misalkan ini lama gitu, atau juga kita bisa nge-refresh ininya. Iya. Kita coba. Oke. Nah, kemudian Usernya tadi kita buat kelompok 14. 14. Lalu passwordnya 123. Oke, kemudian kita login. Nah, kemudian kita coba refresh. Oke. Lagi Ini enggak. Jadi seperti kita lihat jika kita menambahkan user beberapa permission itu tidak bisa. Ya, Jadi kita harus konfigurasi permissionnya dulu ya. ya. Berarti kita login ulang ya, Ya. tapi menggunakan user root ya. Ya, betul. Kita logout di sini, kemudian masukkan usernya root. Kemudian passwordnya itu tadi admin. Ya, masih biasa. Ya. Sini kita refresh lagi. Oke. Kemudian tadi ada letaknya itu di mana? Di configure ya. Iya. Configure, kemudian di ini nih. Nah, ini berikut permissionnya banyak sekali. Jadi kita mungkin Kita checklistin semua ya. Ya. Untuk sistem ROM. Jadi kita bisa melakukan
monitoring semua plugin yang ada di cPanel Agenti-nya ini. Ya, Ini sebenarnya pilihan ya. Jadi kita misal kita mau ngasih ke username ke misal contoh ke karyawannya. Nah, jadi karyawan ini bolehnya ngapain aja gitu. Misal di sini dia hanya boleh shutdown aja atau ngeribut aja ya. ya betul. Atau menambahkan widget atau beberapa Plugin lainnya. ya script. Oke. Nah, Jika setelah itu, sudah, oh ya, sebelumnya kita sebenarnya bisa ganti password root terlebih dahulu ya, untuk agar lebih aman ya. rootnya di sini kita ganti ya. Di sini kita ganti menjadi Jadi Ctrl A dulu. terus ke sini kita ganti jadi apa nih? Kelompok 14 ya kali ya? Ya, Kelompok 14. Jika sudah kita klik enter aja. Oke. Kalau sudah kita save ya. Kita save, nah lalu restart ya. restart. Ya. Oke. Nah, untuk mempercepat di sini kita refresh ininya aja, websitenya aja. Nah, ini biarkan. Nah, nanti dia akan secara default balik lagi nih. Karena tadi masih proses restart ya gitu. Ya. Nah, sekarang kita masukkan username kelompok 14. Kelompok 14, kemudian masukkan passwordnya 1 2 3. Enter. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tampilannya itu sama seperti user root ya. Jadi kita di sini bisa kayak monitoring yang lain-lainnya atau dashboardnya, kita bisa lihat configure dan lain-lainnya. Kenapa kita bisa ngelakuin semua? Karena tadi udah kita enable semuanya, semua permissionnya ya. Sebenarnya beberapa aja boleh gitu. Iya, beberapa aja boleh gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah tadi kita merubah port default udah, kemudian kita coba menambahkan host sesuai IP address gitu. Oh, itu juga udah ya tadi ya? Iya, tadi Kemudian bahasanya juga udah, sertifikat SSL juga udah. Kemudian untuk yang tugas keduanya itu menambahkan username dan passwordnya. ya, Dan itu pun juga sudah selesai ya. Dan yang dilakukan. terakhirnya kita akan coba menambahkan plugin Nginx dan Samba ya. Ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Caranya itu di plugin. Kemudian Kita cari Nginx. Terletak. Nah, itu dia. Nginx di sini. Kita enter aja. Lalu kita download dulu. Nah, ini akan masuk ke terminal ya. Nah, kita klik Y aja. Ya, untuk melanjutkan. Kemudian tunggu hingga proses penginstalan Nginx-nya berhasil. Bisa kita lihat installation-nya telah komplit ya. Kita coba untuk melakukan pengujiannya gitu ya, dengan memasukkan IP-nya. IP-nya berapa? 192 40.40. 40. Nah, ini portnya nggak usah nih. Gitu. Lalu kita Nah, bisa kita lihat Nginx sudah berhasil. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Samba. Ya. Samba itu FTP. Samba itu adalah sebuah service yang digunakan untuk file sharing ya. Betul. Gitu. Jadi kita bisa melakukan transfer file menggunakan service tersebut. Caranya ini diklik pada plugin, kemudian di sini kita cari Samba. Paling bawah ya. Oke, itu Samba. Nih Samba. Nah, di sini dia belum diinstal ya. Jadi kita install dulu. Kita install dulu. Lalu kita klik Y. Kemudian enter. Kemudian tunggu hingga proses penginstalan Sambanya berhasil. Oke. Dari instalasinya sudah komplit ya. Ya, oke.
Oke, oh ini kita harus restart dulu nih ininya nih. Sepertinya nih Iya. perintahnya itu kita coba di sini kita lakukan restart terhadap agentinya. Oke, kita restart di sini. Nah, Ini sambanya sudah berhasil di restart ya. iya. Kemudian di sini kita restart juga. Nah, kemudian kita di sini coba menambahkan folder baru pada service sambanya gitu ya. Caranya adalah yang pertama itu kita harus masuk atau login menggunakan username rootnya gitu ya. Di sini kita login root, kemudian passwordnya itu tadi kelompok 14. Kita coba login lagi. Ini kita restart aja, kalau agak lama kita tunggu. Agak lama ya. Oke. Jika berhasil, nah kita masuk ke Samba, kan tadi kita udah coba install, habis itu kita restart ya itunya, service agentinya, kemudian kita klik Samba. Nah, kemudian di sini kita klik add. Nah, itu file share ya. Ya, nama filenya share di sini. Kemudian di sini kita bisa mengubah namanya ya. Di sini kita ganti misal namanya share kelompok 14 gitu. Kemudian Untuk OS access mungkin kita petnya kita ubah, kita masukkan ke home. Iya. Home kelompok 14 gitu. Select. Gitu. Jadi posisinya itu ada home kelompok 14. Kemudian selanjutnya itu jika sudah kita save. Klik save ini. Nah, tadi kan kita udah melakukan penambahan file folder ya, folder barunya gitu ya, dengan namanya share kelompok 14. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita config lagi. Yang pertama adalah ini untuk GUIS aksesnya nih kita kosongin aja. Kemudian untuk read only-nya ini kita hapus juga ya, karena kalau ketika read only ini nyala itu kita hanya bisa ngelihat aja ya, nggak bisa nambah file baru ya, atau overwrite. Ya, kemudian di sini kita harus nambahkan usernya gitu, tambahkan user baru gitu. Dengan sini kita coba menggunakan root ya. Ya, user root. Lalu kita klik pada rootnya. Kita setting passwordnya. Masih kosong ya. Sini passwordnya kelompok 14 ya, kita coba. Bebas sih ya kalau ini passwordnya ya. Betul. Kemudian kita klik set. Lalu kita save. Nah, untuk proses pengaksesannya atau verifikasinya, di sini caranya adalah klik Windows R. Kemudian masukkan perintahnya itu double backslash, kemudian IP servernya 192.168.40.40. Jika sudah kita klik enter. Nah, sini dapat muncul nih ada file root dan juga share kelompok 14. Nah, kita pakai yang share kelompok 14 ya. Ya. Double klik. Nah, di sini share kelompok 12. Kemudian di sini kita coba tambahkan folder baru. Nah, kita tambahkan folder baru. Kemudian di sini kita namakan adalah contoh percobaan gitu. Kita enter. Dan sini setelah berhasil. Nah, sekarang di sini kita coba menambahkan gambar ya. Atau mengirim gambar. Sini saya udah ada gambar yang udah saya siapkan. Sini kita drag and drop aja, ada di download. Kemudian di sini contoh ininya adalah TKJ. Di sini kita share ke sini. Oke. Sini udah berhasil. Kita cek di sini. Oke. Nah, sini kalau menggunakan GUI-nya ini udah bisa. Nah, kalau kita coba lihat pakai CLI itu bisa atau enggak ya, atau berhasil config atau enggak ya. Proses penambahan folder dan file baru. Caranya itu tadi kita pakai ini aja. Nah, kita harus tahu nih share kelompok 14 itu lokasinya ada di mana. Nah, tadi kita untuk path-nya itu kita simpan di mana, Rel? Di home ya? Iya, di home ya. Seperti kita ini. Di home kelompok 14. Nah, kebetulan di sini kita
sudah masuk ke pet home / kelompok 14 nih. Kemudian kita ls aja di sini. Nah, di sini ada nih namanya contoh percobaan, folder contoh percobaan dan WhatsApp image gitu. Nah, sekarang coba kita hapus file WhatsApp image-nya gitu. Kita hapus dengan perintahnya itu rm kemudian WhatsApp image. Coba kita ls lagi. Kita ls lagi. Nah, sini udah nggak ada. Nah, Coba kita lihat pada GUI-nya ya. Pada GUI-nya menggunakan File Explorer. Nah, di sini juga sudah hilang ya, yang berarti bahwa konfigurasi Samba-nya telah berhasil ya. Dan service agentinya telah berhasil. Oke, mungkin itu aja konfigurasi dari kita ya tentang melakukan konfigurasi agentinya gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.